Selanjutnya, oke, karena kita berasal dari timur, jadi kita panggil Korwil. Korwil Suma, Surabaya Malang. Oke. Yang pertama kami mengucap syukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik. Saat Natal ini kami berkumpul di Jogja Solo. Yang kedua saya hormati Bapak Pendeta yang mana melayani kami di sini. Dan saya hormati juga alumni-alumni IPMO Sezawa dan Bali yang telah hadir di Natal ini. Dan yang ketiga saya hormati IPMO Sezawa dan Bali. Selamat malam semua. Ya, di sini kami dari IPMO Suma ada persiapan drama singkat satu sama ada ayat hafalan dan lagu. Jadi yang pertama kami menampilkan drama kami. Yang tema yang diberikan dari panitia adalah terang. Tapi versi kami ambil dari terang dalam gelap. Kita dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai seterusnya. Jadi pada mulanya Allah berfirman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala sesuatu yang dijadikan. Dalam Dia hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam segala kegelapan, tidak ada yang menguasainya. Pada mulanya daerah itu terang mengelilingi manusia dan buminya. Tema yang versi tema yang kami diambil di sini adalah terang dalam gelap. Pada mulanya daerah itu terang mengelilingi bumi dan manusia sehingga warga masyarakat setempat aktivitas sehari-hari dengan aman dan damai. Lalu aktivitas sehari-hari dengan aman dan damai. Permisi Ibu, sayur berapa ya? Oh ya, ini. Pada suatu hari datanglah sekelompok orang asing dengan atribut lengkap, seragam berwarna oranye dan senjata lengkap. Lalu kata mereka, izin Bapak, ini kami dari keamanan turun untuk kampung sini untuk mengayomi dan melindungi masyarakat sini dan kita sama-sama di sini begitu. Jadi kalian adalah bagian dari kita begitu. Jadi tujuan kita datang untuk membangun pos ini. Apakah Bapak izinkan? Baik Bapak. lalu mereka mendirikan tenda atau pos berbagai pelosok dan kampung-kampung. Lalu mereka bertanya-tanya pada warga setempat. Dari kebun Bapak. Dami. Siap Bapak. Maka warga setempat hidup Dari dalam kebun, cengkraman, lalu mereka tidak terima dengan hal tersebut. Sehingga dari situlah mereka mendirikan sebuah gerakan yang untuk mempertahankan idealisme dan warisan leluhurnya. Kenapa sampai tanah ini Tuhan memberikan kepada kita, tapi kenapa orang asing datang menguasai kita dan merampas kita pakai kekayaan alam? Kita harus lawan. Lalu dari situlah mereka menciptakan sebuah konflik yang tak terhenti-hentinya.
daerah itu menjadi gelap, akhirnya berjatuhan korban. Sehingga daerah itu menjadi gelap, akhirnya berjatuhan korban. Pada suatu hari seorang hamba Tuhan, ia dari kediamannya menuju ke tempat peliharaan ternak untuk kasih makan. Pada tepat waktu jam 3 sore dalam perjalanan sekelompok orang asing menduga bahwa ia adalah mata-mata gerakan tersebut, sehingga mereka menembaki dia dengan senjata api. Maka saat itu juga ia telah meninggal dunia. Lalu pemerintah daerah turun tangan. Maka berjalannya waktu, warga masyarakat korban dan korban terus menerus. Lalu suatu hari sekelompok orang asing tersebut pergi ke tempat di mana tempat masyarakat berhuni. Demikian saat itu juga mereka menembaki warga setempat dengan menghujani tubuh dengan peluru timah panas. Dan akhirnya saat itu juga pemerintah daerah turun menangani kasus tersebut. Baik, saya mengutus tim identifikasi saya untuk mengevakuasi tempat terjadinya beberapa masyarakat sipil saya yang telah kena tembak di tempat TKP. Saya minta untuk mendatai semua anggota masyarakat sipil saya yang kena tembakan. Ayo. Lalu saat itu kuantitatif korban adalah 13 orang jiwa yang telah dikorbankan oleh orang asing tersebut. Maka suatu hari saat itu warga setempat mereka bergotong royong di salah satu sebuah kampung. Setelah itu mereka kembali masuk dalam sebuah onai lalu beristirahat. Maka saat itu juga sekelompok orang asing tersebut datang dan menutupi pintu gerbang lalu menembaki mereka dengan senjata api membabi buta. Lalu saat itu juga pemerintah daerah turun menangani kasus korban tersebut. Baik, pemerintah, sini saya mengutus tim identifikasi saya untuk mengevakuasi
terjadinya penembakan terhadap beberapa masyarakat sipil saya. Jadi saya utus tim identifikasi saya untuk mendatai semua korban. Ayo. Siap. Lalu kuantitatif korban jiwa adalah 16 orang yang telah dikorbankan. Maka saat itu juga konflik antara kelompok orang asing dan pribumi selalu berjalan terus. Dan konflik selalu berlanjut sampai berlanjut. Demikian drama ini kami ambil dari kenyataan yang dialami oleh rakyat Papua dan lebih khususnya Kabupaten Janjaya. Kabupaten Janjaya adalah wilayah yang terletak di bagian pegunungan Papua, di mana saat itu pada tahun 2019 Desember mulai kontak senjata antara pribumi dan kolonial. Maka nyawa manusia yang tak bersalah berjatuhan tanpa henti-hentinya hingga kini tahun 2026. Sistem operasi militer kolonial dan kapitalisme global itu adalah demi kepentingan investasi asing. Konflik ini juga berdampak besar hanya incaran kekayaan alam yang berada di dalam perut bumi di Belok Wabu Kabupaten Intan Jaya. Demikian drama kami sampai di sini. Terima kasih. Ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu ia bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pola mudanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang dapat terjadi. Dari segala yang telah dijadikan. Dan dalam Dia ada hidup. Terang itu bercahaya dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Tetapi ia tidak mengenalnya. Datanglah seorang diutus Allah. Dan namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi. Untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Ia bukan terang itu. Tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya Sedang datang di dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepadanya memiliki kepunyaan. Tetapi semua orang yang menerimanya Diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperankan bukan dari darah atau bukan dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Kasih karunia dan kebenaran datang dari Tuhan Yesus Kristus. Tetapi tidak semua orang yang pernah melihat Allah. Tetapi dia adalah anak Allah.
yaitu kemuliaan Tuhan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18. Terima kasih.
Ya, baik, terima kasih. Kami dari Kolwil Suma, sekian dan terima kasih. Jika ada salah, mohon maaf. Waktu kembalikan.